Shalom semuanya, saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita masuk di dalam bulan Desember. Bulan Desember adalah, kita ingat kalau udah siap-siap masuk bulan Desember, siap-siap dengan namanya Natal, atau mungkin sebagian besar dari kita yang mendengarkan ini sibuk dengan persiapan-persiapan Natal, panitia Natal, dan menghadiri banyak undangan-undangan Natal, ya kan? Haleluya. Ya, tema kita hari ini adalah terang yang mengusir kegelapan. Terang yang mengusir kegelapan. Kita bisa bayangkan satu hari itu dikasih Tuhan 24 jam ya. 24 jam pada saat kita bangun pagi, jam 6 mulai matahari bersinar, siang, sore, menjelang malam diganti dengan bulan dan bintang. Coba kita bayangkan, atau mungkin saudara pernah, atau mungkin pernah bercerita, orang tua saudara pernah bercerita bagaimana di masa-masa dulu nggak ada penerangan. Saya masih ingat sih waktu masih kecil itu di tempat saya tinggal di luar dari Pulau Jakarta, Pulau Jawa gitu kan ya. Kalau mati lampu dan penerangan di jalan itu masih gelap, aduh gelap banget. Terus kita cepet-cepet cari lilin untuk peneranginya. Karena pasti pun jalan meraba-raba seperti itu, benar nggak ya? Iya kan? Apakah ada yang pernah mengalami seperti itu di situasi yang gelap sama sekali dan ketepatan lampu penerangannya juga mungkin lagi mati, lagi rusak. Sangat tidak enak berada di dalam kegelapan. Meraba-raba, belum lagi yang namanya terbentur atau kita nabrak sesuatu gitu kan ya. Tidak enak, tetapi hari ini kita boleh mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan dari terang yang mengusir kegelapan. Mari kita buka dari firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Untuk menghormati firman Tuhan yang adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan, saya kembali dengan hormat mengajak Bapak Ibu yang hadir ibadah onsite untuk boleh bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Silakan duduk saudaraku di dalam Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Amin saudaraku. Saudara di dalam Tuhan, Natal itu bukan sekedar ornamen, lagu dan perayaan. Natal dimulai ketika terang itu sendiri datang ke dunia. Jadi identik dengan Natal itu pasti ornamen warna merah hijau. Saya pakai warna merah, saudaraku. Gereja kami, His Grace, kalau minggu pertama itu pakai putih. Tapi saya pakai merah hari ini karena nanti dari sini ada acara Natal keluarga gitu kan ya saudaraku. Jadi bukan hanya sekedar ornamen, lagu dan perayaan, tapi dapatkah kita menerima pesan Natal, makna Natal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga setiap tahun Natal itu bukan menjadi sebuah tradisi atau rutinitas, tapi bagaimana iman setiap kita bertumbuh semakin dewasa dan semakin seperti apa yang Tuhan mau di dalam pribadinya yang sempurna. Ya kan saudaraku, jadi bukan hanya sekedar ornamen, lagu dan perayaan. Saya mau menyapa juga mungkin yang mendengarkan lewat YouTube. Mungkin kalau anak-anak remaja atau anak-anak yang masih kecil, orang tuanya berikan baju Natal. Ibu seperti itu nggak waktu masih kecil? Ya kan, baju baru gitu kan ya. Kalau kita orang dewasa, ya bisa juga sih ya menikmati apa yang Tuhan berikan seperti itu. Tapi Natal bukan hanya seperti itu, tetapi Natal itu dimulai ketika terang itu sendiri datang ke dunia. Natal adalah deklarasi bahwa firman yang kekal itu turun menjadi manusia. Amin saudaraku.
dan membawa terang. Saya ulangi lagi, Natal adalah deklarasi bahwa firman kekal itu turun menjadi manusia, membawa terang. Seperti apa yang telah kita baca tadi, saudaraku. Dunia yang gelap oleh dosa, takut dan kebingungan, kini mendapat kunjungan dari sang terang sejati, Yesus Kristus. Oke. Seperti lilin kecil yang dinyalakan di ruangan gelap, meskipun kecil ia mengubah suasana. Begitu juga Natal, bukan soal besar atau megahnya acara, tetapi soal masuknya terang Allah di tengah hidup manusia. Seperti tadi pada saat saya membuka dengan gambaran waktu saya masih kecil di tempat rumah saya di Sumatera sana, walaupun tinggal di kota tetap ada istilah mati lampu gitu kan ya. Nah, lilin itu berharga walaupun dia sangat kecil, tapi menerangi langkah kita. Oh iya, kita mau kemana? Kita mau menuju kemana? Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus itu adalah firman kekal yang turun menjadi manusia yang membawa terang, dan dia adalah terang itu sendiri, saudaraku. Nah, oleh karena itu dikatakan Natal dimulai dari kehadiran terang itu sendiri. Natal dimulai dari kehadiran terang itu sendiri. Apakah terang itu, firman kekal itu hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap kejadian proses hidup kita, persoalan, tantangan, pergumulan, bisnis, dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tentunya berdoa, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya membawa terang, tapi dia adalah terang itu. Yesus itu adalah terang. Kalau kita menjadikan dia menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka Kristus yang ada dalam kehidupan kita itu yang membuat kita menjadi terang. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dan 5 yang tadi telah kita bacakan, Injil Yohanes ini berbeda dengan Injil yang lainnya, Matius, Markus, Lukas. Kenapa? Karena tidak memulai kisah Natal dengan kandang, ya kan? Kalau Matius, Markus, Lukas itu memulai dengan kisah seperti itu, malaikat atau gembala. Yohanes memulai dengan terang. Maukah setiap kita, pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman Tuhan itu, terang yang ada dalam hidup kita, Kristus yang kita terima sebagai satu-satu Tuhan dan Juru Selamat, ia semakin membawa cahaya, membuat hidup kita menjadi terang. Makanya adalah kita mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Amin. Kalau kita mengaktifkan, menjadikan Yesus itu benar-benar menjadi Tuhan kita, sandaran kita, kekuatan kita, pada saat kita lemah pun, maka dia akan memampukan, sehingga orang gak melihat persoalan kita, kecuali kalau kita bercerita. Benar gak saudara? Ada gak sih saudara gitu kan ya? Kemudian istilahnya saudara dalam situasi yang mungkin saudara juga membutuhkan pertolongan. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan kirimkan meminta tolong kepada saudara. Bukankah itu karena Kristus yang ada dalam hidup kita? Padahal kita juga masih punya persoalan, tantangan, dan kesulitan. Itu karena Tuhan. Amin saudaraku. Yesus tidak dimulai di Bethlehem saudaraku. Karena ia adalah Logos, firman yang kekal sebelum dunia dijadikan. Jadi jangan kita katakan bahwa Yesus itu, bahwa terang itu dimulai dari di Bethlehem. Tidak. Pada saat Yesus lahir. Tetapi karena dia adalah Logos, itu firman itu yang kekal, maka sebelum dijadikan dia sudah ada. Haleluya. Yesus tidak hanya membawa terang, ia adalah terang itu sendiri. Yesus tidak membawa terang, dia bawa terang itu. Dia adalah terang itu sendiri. Tetapi bagi kehidupan orang percaya, saudara dan saya, kita yang telah lahir baru, yang terima Yesus, maka kemanapun kita berada, sesungguhnya akan muncul, akan bersinar terang itu. Amin. Saudara di sini pernah nggak sih pakai baju glow in the dark? Ada punya nggak Bu? Ada ya? Ya kan? Jadi kalau saya pakai baju glow in the dark, saya matikan lampu, terus anak saya Maria bilang, silau, dia bilang begitu kan ya. Karena apa? Bersinar dia. Demikian juga dalam hidup kita, orang percaya anak Tuhan, kalau ada terang itu dalam hidup kita, maka si jahat pun dia akan silau karena ada terang itu dalam hidup kita. Amin. Maka itulah yang akan membuat, makanya kalau kita dengar-dengar kesaksian-kesaksian, ada bagaimana orang-orang yang kuasa-kuasa kegelapan itu mental dengan anak-anak Tuhan, bukan karena si pribadi manusianya itu, tapi karena
terang Kristus yang ada dalam kehidupannya. Amin. Dan kita berdoa pastinya terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita itu juga yang akan mengalahkan setiap kegelapan-kegelapan yang ada dalam hidup kita. Amin. Karena tujuan kita, kesempurnaan kita adalah Kristus. Natal bukan dimulai dari aktivitas manusia, tapi inisiatif Allah yang datang sebagai terang ke dunia yang gelap. Bukan aktivitas manusia. Jadi Natal bukan hanya sekedar boleh kita merayakan Natal dengan kita membuat acaranya meriah gitu kan ya. Gereja kami mengundang saudara yang mendengarkan firman Tuhan untuk datang di malam Natal dan di Natal tanggal 25 dan 24. Kita mempersiapkannya, kita pakai baju yang bagus, tidak pakai baju tidur gitu kan ya. Dan kita datang membawa sesuatu kepada Tuhan. Tetapi Natal adalah sesungguhnya inisiatif Allah yang datang sebagai terang ke dunia yang gelap. Natal berarti Allah datang hadir di bumi, bukan malaikat yang hadir. Walaupun pada saat penyampaiannya malaikat Gabriel menyampaikan. Tapi sesungguhnya bukan malaikatnya yang mau ditampilkan, tapi Kristus Yesus yang mau ditampilkan di dalam Natal itu, di dalam kelahirannya. Amin. Allah sendiri masuk ke dunia. Yesus sendiri masuk ke dunia. Bayangkan saudara, bagaimana kalau misalnya Tuhan manusia itu adalah, maaf kata, benda mati. Bagaimana kita mau menyampaikan, Tuhan keluhan saya begini-begini. Dia nggak merasakan karena dia benda mati. Tapi Tuhan kita adalah 100% manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Kesulitan kita, rasa sedih kita, bahkan pada saat kita lapar. Pada saat kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita percayai, dihianati. Seperti apa yang Yesus alami. Dia tahu, dia mengerti, dia merasakan apa yang kita rasakan. Karena Yesus sendiri datang ke dunia ini. Amin saudaraku. Nah oleh karena itu saudara, Natal bukan soal apa yang kita siapkan, tapi apa yang Tuhan hadirkan. Natal bukan soal apa yang kita siapkan, tapi apa yang Tuhan hadirkan. Jadi kalau saudara saat ini diundang dalam ibadah-ibadah Natal, nah saudara harus berdoa, saya pun harus berdoa. Tuhan mau nyampaikan pesan apa nih ke saya? Apa yang harus saya lakukan? Amin. Supaya kita dapat apa yang menjadi rema di Natal tahun 2025. Mungkin di rema Natal tahun 2024, misalnya Natal di tahun ini menjadi A dan B. Jadi semakin padat, semakin lengkap, semakin penuh kita di dalam kepenuhannya. Amin saudaraku. Rumah boleh sederhana, tetapi bila terang Kristus hadir, damai itu nyata. Hati boleh sedang lelah, tapi bila terang itu masuk, ada harapan baru. Hati boleh sedang lelah, tapi bila terang itu masuk, ada harapan baru. Kita mungkin lagi lelah, kita mungkin lagi letih, mungkin kita lagi capek, mungkin kita lagi takut, khawatir. Tapi pada saat terang itu, logos itu, menjadi rema, itu akan membangkitkan dan menghidupkan kita, sehingga ada harapan baru. Amin. Iya kan? Sehingga pada saat kita menerima firman Tuhan, kita muncul ada harapan baru yang menguatkan kita. Aku harus optimis, aku harus kuat. Ya kan? Dalam arti waktu saya sakit, saya mendapat harapan baru. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Terus ada harapan baru, firman Tuhan berkata, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Dan aku mengimani itu aku sebagai rantingnya. Maka Tuhan memberikan nutrisi yang sehat bergizi bagi setiap kita yang sakit. Amin. Kalau Tuhan berikan kita kesehatan, berarti Tuhan masih punya rencana. Dan dengan panjang umur, kita harus lebih lagi menceritakan semua kebaikan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Nah, seorang anak tidur sambil menangis karena takut gelap. Oke, saudara pernah nggak sih mengalami waktu masih kecil? Waktu gelap gitu, gitu kan ya. Saya nggak sampai nangis sih. Mama, gitu nggak sampai nangis, nggak cengeng sih. Tapi perasa juga, sedih juga ya. Nah gitu kan ya. Ibunya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Ia hanya menyalakan lampu kecil di sudut kamar. Ya kan? Seketika ketakutan itu hilang saudaraku. Terang itu nggak perlu berdebat dengan gelap. Terang cukup hadir dan gelap mundur. Begitu pula dengan Natal, hadirnya Kristus mengubah keadaan tanpa perlu banyak penjelasan. Amin. Kita boleh berkata, Tuhan Engkau cukup bagi kami. Sekarang masalahnya Tuhan itu benar-benar enggak. Ini juga sebuah hal yang menjadi pada saat seorang pendeta pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, sesungguhnya 4 jari menuju kepada dia. Ya kan? Jadi bagaimana kita benar-benar menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Karena Yesus datang bukan hanya
untuk sekedar membawa cahaya, tetapi untuk menjadi cahaya bagi dunia gelap ini. Billy Graham berkata, Yesus datang bukan untuk sekedar membawa cahaya, dia bawa cahaya. Tidak, Yesus itu sendiri adalah cahaya itu bagi dunia ini. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudaraku dikatakan di sini di poin kedua, Kristus datang untuk menyingkirkan ketakutan. Kristus datang untuk menyingkirkan kebingungan. Kristus datang untuk menyingkirkan belenggu, saudaraku. Sehingga kegelapan sering muncul dalam 3 bentuk: ketakutan, kebingungan, belenggu dosa, dan kelemahan. Ya, ketakutan berbeda dengan rasa takut. Siapa di sini pernah mengalami namanya rasa takut? Saya pernah, saudaraku. Di sini nggak ada ya? Wah, luar biasa. Ada, boleh angkat tangan nggak? Nemani saya pernah nggak rasa takut? Muncul ya? Oke, wajar lah ya. Berarti kita masih sama-sama manusia ya Pak ya, belum jadi malaikat. Masih di dunia ini belum ini ya. Jadi rasa takut itu wajar, rasa khawatir itu wajar. Tapi bagaimana rasa takut khawatir itu tidak menekan kita dan nggak membelenggu kita, nggak menjadi sebagai suatu hal fobia yang membuat kita ketakutan, ya kan? Nah, Yesus datang untuk mengatasi semuanya itu. Kristus mengusir ketakutan. Ketakutan muncul saat kita tidak bisa melihat jalan. Ketika terang datang, arah jadi jelas. Ketakutan muncul saat kita tidak bisa melihat jalan. Ketika terang datang, arah jadi jelas. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Yesus tidak mengatakan, "Aku akan menunjukkan jalan itu." Tidak, dia adalah jalan. Maka pada saat kita bertemu dengan Yesus, maka kita tahu apa yang menjadi langkah kita selanjutnya. Katakan amin. Karena dia adalah jalan itu. Dan kebenaran yang kita terima daripada Yesus, itulah yang memerdekakan kita. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Dan di sini dikatakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Apa yang dikatakan dalam Injil, 1 Yohanes 4 ayat 18, saudaraku. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 18. Apa yang dikatakannya? 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, siap, terima kasih Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Seperti yang tadi saya telah sampaikan, dalam kehidupan saya ada pernah muncul rasa takut. Bagaimana ya saya mau menyekolahkan anak saya? Bagaimana ya untuk hal ini? Bagaimana untuk hal ini? Tapi saya tidak hidup dalam ketakutan. Ya kan? Pada saat saya takut, pada saat saya khawatir, saya berdoa, saya datang kepada Tuhan, saya ambil firman Tuhan itu untuk menguatkan saya. Beda ya rasa takut dan ketakutan. Tetapi di sini dikatakan firman Tuhan yang menguatkan kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan apapun yang mengintimidasi. Dengan rasa ketakutan yang berlebih, sesungguhnya itu bukan daripada Tuhan. Karena Alkitab firman Tuhan katakan. Jadi pada saat seseorang mungkin dia jatuh di dalam dosa, dan kemudian dia terintimidasi, dia dituduh kamu pendosa, kamu penjahat, kamu begini, itu bukan dari Tuhan. Itu perkataan dari si pendusta, si jahat. Karena Tuhan sudah menebus semua dosa kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kasih Yesus jauh lebih besar dari segala kesalahan dan pelanggaran kita. Makanya di sini dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini yang memerdekakan setiap kita anak-anak Tuhan. Katakan amin. Nah, ini di sini dikatakan pada saat kita membaca kita sering mendengar Immanuel. Dia adalah Immanuel. Allah yang menyertai, Allah yang bersama kita. Dia bukan hanya sekedar jauh non di surga sana. Oh iya, Tuhan saya di surga. Dia sedang melihat saya, dia sedang mengamati saya, dia memerintah, dia kasih perintah untuk lakukan A, B, C sampai Z. Dia tidak seperti itu, saudaraku. Amin.
Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, melimpah kasih karunia Tuhan, dan dia tidak membiarkan kita melangkah sendiri. Makanya dia dikatakan Immanuel, Tuhan yang bersama kita, selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bahkan saudaraku, sekalipun kita lagi sedang tidur, Alkitab mengatakan dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Suami, istri, ataupun anak, ataupun pasangan orang tua bisa meninggalkan kita, tetapi Yesus selalu menyertai dan bersama kita. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Untuk penyertaan-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Nah oleh karena itu saudaraku, Immanuel Allah hadir di tengah pergumulan setiap kita. Apakah keluarga, apakah bisnis, apakah pasangan, apakah hubungan sosial kita. Dan Natal itu bukan dimulai dari keluarga yang ideal. Katakan, Natal dimulai bukan dari keluarga yang ideal. Ya kan? Kalau kita melihat bagaimana kisah Yusuf dan Maria, apakah Yusuf dan Maria itu boleh dikatakan ideal? Saya sekilas ya saudaraku, kita buka Matius dulu yuk. Dengan singkat saya akan sampaikan Matius 1 ayat 18, saya bacakannya. 18, 19 nih. Saya bacakannya saudaraku. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Natal bukan berbicara mengenai Yesus lahir di keluarga yang sempurna, keluarga yang ideal, tidak. Yesus lahir di keluarga yang tidak ideal, keluarga yang tidak sempurna. Kenapa saya katakan Yusuf dan Maria boleh dikatakan sebagai keluarga? Karena mereka itu dikatakan, Alkitab mengatakan suami istri. Tapi mungkin gini saudara bertanya, kan mereka masih bertunangan ya. Jadi di zaman dahulu saudaraku, pertunangan itu sama dengan juga artinya pernikahan saudaraku. Jadi ada 3 jenis. Jadi dalam arti yang di sini dikatakan bertunangan itu berbeda dengan tunangan zaman sekarang. Jadi bertunangan itu sama dengan seperti sudah menikah namun tidak tinggal satu rumah. Dalam arti dewasanya tidak berhubungan suami istri. Oke? Jadi di sini adalah Yusuf dan Maria sudah menjadi suami istri secara sah, secara hukum. Secara hukum saudaraku, tetapi mereka belum tinggal bersama. Jadi di masa itu lebih kurang setahunlah masa tunangan itu. Jadi saudara bayangkan bagaimana tiba-tiba Yusuf seorang yang taat akan hukum Taurat, taat melakukan hukum Taurat, tiba-tiba dikatakan bahwa Maria hamil. Pasti dia berpikir, Maria selingkuh sama siapa? Pasti dia akan berpikir, aduh banyak banget hujatan, omongan, cibiran, bahkan hal-hal yang menekanan dalam kehidupan dan keluarganya. Pasti, iya kan? Karena dikatakan hamil seperti itu. Sedangkan Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan, taat dalam melakukan firman Tuhan. Jadi ada 3 jenis saudaraku sekilas dalam tunangan itu. Satu namanya mohar, satu namanya kidustin, yaitu pernikahan sah secara hukum. Nah, Yusuf dan Maria dalam posisi itu. Dan yang ketiga adalah nisuin, yaitu si mempelai laki-laki membawa mempelai wanitanya untuk tinggal bersama. Nah, Yusuf dan Maria belum sampai pada posisi itu saudaraku. Masih artinya dalam posisi tunangan, tapi sudah sah secara hukum. Jadi pada saat itu, kalau kita melihat apakah itu sebuah hal yang ideal? Yusuf dan Maria dalam posisi tidak nyaman. Yusuf dalam keadaan kebingungan. Yusuf dalam keadaan tekanan. Yusuf dalam keadaan, saya akan banyak diomongin orang. Tapi Yusuf memilih untuk hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Dia memilih taat untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Untuk tinggal bersama dengan dia. Saudara bisa baca ya kan? Sampai nanti Yesus akan lahir, saudaraku. Jadi Kristus itu bukan hadir di tengah keluarga yang sudah sempurna. Yesus itu bukan hadir di tengah keluarga yang ideal. Yesus bukan hadir di tengah keluarga yang tidak ada persoalan. Tapi Yesus hadir di tengah keluarga yang mungkin ada persoalan. Katakan amin. Amin saudaraku.
Yesus hadir di tengah keluarga yang mungkin belum sempurna. Karena itulah Tuhan hadir, Yesus hadir untuk menyempurnakan setiap kita. Untuk menyempurnakan kita sebagai istri, untuk menyempurnakan kita sebagai suami, untuk menyempurnakan kita sebagai anak, untuk menyempurnakan kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Gembala saudara tidak sempurna, koordinator saudara tidak sempurna, pendeta saudara tidak sempurna, tapi Yesuslah yang menyempurnakan saudara dan saya. Katakan amin. Amin saudaraku. Oleh karena itu dengan kisah ini, dengan Yesus lahir, ya kan, dalam keluarga Yusuf dan Maria mengatakan bahwa Yesus, anak ini akan dinamakan Yesus, yang artinya menyelamatkan zozo, menyelamatkan bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita, tapi memulihkan kehidupan kita secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh kita. Banyak orang-orang di luar sana mungkin terlihat rohani, tapi jiwanya terluka. Mungkin juga saya seperti itu saudaraku, tapi saya terus datang kepada Tuhan untuk Tuhan membereskan jiwa saya. Banyak orang yang terlihat rohani baik, tapi mungkin dia mengalami sakit secara jiwanya, bukan sakit jiwa, jiwanya butuh dipulihkan. Karena saya pernah menyampaikan ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dia sudah berkhotbah kemana-mana, namanya cukup terkenal, dia sudah konseling kemana-mana, tapi kalau suaminya berbicara dia akan marah. Dia bilang, saya ini pendeta loh, saya ini sudah banyak konseling orang, jangan ajari saya. Dia ngomong sama suaminya, dan kalau dia lagi marah dia bentak-bentakkan kepalanya ke tembok. Dia terlihat rohani, tapi dia punya luka batin yang belum dibereskan. Dan saya juga mengoreksi kepada diri saya, Tuhan, jiwa saya perlu dipulihkan, jiwa saya perlu disembuhkan. Karena itulah makna Natal, Tuhan mau memberikan kita, setiap kita kelepasan. Katakan amin. Setiap kita sukacita yang daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar sukacita yang terlihat secara jasmani, kita tepuk-tepuk tangan, tapi ada kedalaman kita yang membutuhkan kasih Tuhan untuk dipulihkan secara sempurna. Amin. Saya juga melihat dalam kehidupan saya, Tuhan pulihkan saya, karena Tuhan itu memulihkan kita secara holistik. Roh, jiwa, dan tubuh saya. Roh, jiwa, dan tubuh saudara. Bahkan dalam kehidupan saya sebagai orang tua, saya juga menyelidiki, Tuhan, apakah ada hal-hal yang mungkin tidak diungkapkan oleh anak atau keluarga yang saya telah menyakiti hatinya. Untuk sama-sama bukan kita saja yang dipulihkan, tapi orang-orang di sekitar kita dengan makna Natal juga dipulihkan. Amin. Amin, saudaraku. Nah, disinilah dikatakan dalam arti bahwa Yesus lahir untuk memulihkan kita secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita, jiwa kita, luka batin kita, trauma kita, kesedihan kita, rasa sakit kita, terluka atau ditolak, tubuh kita secara fisik, tubuh kita perlu materi, makanan, minuman. Tuhan pun hadir untuk mencukupkan itu. Amin. Karena dia berkata dalam firman-Nya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Amin saudara. Tuhan juga tahu apa yang menjadi rencana dan kerinduan kita untuk bisnis-bisnis kita. Tuhan yang memberkati, karena Tuhan hadir untuk memulihkan kita secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan hadir bukan dalam keluarga yang sudah sempurna, Tuhan hadir dalam keluarga yang belum sempurna, dan untuk itulah dia menyempurnakan setiap kita. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, Kristus menghapus katanya kebingungan. Bukan katanya, Kristus memang menghapus kebingungan. Katakan amin. Kebingungan terjadi saat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terang Kristus memberikan arah, tujuan, dan hikmat. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 105. Ini salah satu kitab yang menurut saya panjang ya. Jadi kalau lagi baca Alkitab, saya bilang sama anak, kita baca Mazmur 119, dia langsung gak mau. Karena begitu panjangnya ayat ini. Saudara nanti bisa buka sampai berapa ayat itu. Di sini dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan sesuatu yang langsung kita lihat tujuan kita di sana. Abraham saat dipanggil, dia nggak tahu apa yang nantinya. Tuhan Allah hanya mengatakan, keluarlah dari Ur Kasdim. Dia nggak tahu apa yang selanjutnya. Demikian dalam kehidupan kita. Kadang kita berkata, Tuhan aku nggak ngerti. Pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Tapi kita mau belajar taat seperti Yusuf taat mengambil Maria menjadi istrinya, sekalipun dia harus membayar harga. Dia mengalami tekanan, bahkan mengalami hujatan dengan omongan orang bahwa Maria hamil, padahal mereka belum tinggal satu rumah. Itu menjadi sebuah hal tekanan yang sangat luar biasa yang dialami Yusuf. Demikian juga dalam kehidupan kita, mungkin pada saat kita taat akan firman Tuhan, kita mungkin mengalami tekanan, ya kan? Kita kayaknya
terkekang, nggak bebas. Tapi kita percaya di balik ketaatan ada berkat Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kemudian Kristus mematahkan belenggu. Ada belenggu yang tidak kelihatan, belenggu rasa bersalah, belenggu luka masa lalu, belenggu kebiasaan buruk, belenggu ketidakmampuan mengampuni. Oleh karena itu yang tadi saya katakan bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk memulihkan kita secara utuh. Katakan utuh. Katakan utuh, saudaraku. Haleluya. Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dengan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti tadi yang dibilang, Yesus bukan hanya menyelamatkan zozo, ya kan, sozo, tapi dia juga memulihkan kita secara utuh, seperti yang tadi dikatakan roh, jiwa, dan tubuh kita. Makanya di sini katakan Kristus mematahkan belenggu rasa bersalah, jiwa kita yang perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita yang tidak diketahui orang. Adakah ibu mengetahui jiwa perasaan yang terdalam dari suami ibu? Enggak ya. Adakah saya mengetahui perasaan terdalam dari anak saya? Mungkin dia pernah merasa terluka, mungkin dia pernah merasa tersakiti. Saya merasa baik-baik saja dengan gambaran saya, dengan mungkin perkataan saya. Tapi Yesus hadir untuk melepaskan kita dari belenggu rasa bersalah. Yesus hadir untuk melepaskan kita dari belenggu luka masa lalu. Yesus hadir untuk melepaskan saya dari semua rasa sakit masa lalu saya, dari semua kebiasaan buruk saya, dari semua ketidakmampuan saya untuk mengampuni. Itulah yang namanya Natal, saudaraku. Terang mengusir kegelapan. Katakan amin. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Tuhan memelihara secara sempurna, artinya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi seperti barang berharga. Makanya dikatakan firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara punya nggak barang berharga yang sangat-sangat saudara sayangi? Pasti saudara jaga banget, benar nggak sih? Iya kan? Anak saya atau bapak punya pakaian yang mahal, pasti nggak mungkin asal dimasukin ke laundry yang kiloan, benar nggak Pak? Iya kan? Pasti dijaga benar-benar. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Bapa. Maka Tuhan pasti pulihkan kita. Amin. Firman-Nya berkata, oleh karena engkau berharga di mataku, Tuhan memulihkan setiap kita. Ada belenggu yang tidak kelihatan. Ada bagian-bagian terdalam saudara. Di Natal ini ayo serahkan sama Tuhan. Di Natal ini pun saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengalami kelepasan untuk jiwa perasaan saya yang terdalam. Itulah Natal yang sesungguhnya. Amin. Bukan hanya sekedar ornamen, bukan hanya sekedar tapi apakah arti makna Natal yang Tuhan mau berikan? Seperti Natal, tema Natal PGI pada tahun ini. Tuhan hadir untuk memulihkan keluarga. Tuhan hadir untuk memulihkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Roh kita sempurna pada saat kita terima Yesus segambar serupa dengan Tuhan. Tapi jiwa kita ini, manusia kedalaman kita ini, yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, Tuhan mau memberikan kelegaan. Amin. Yesus datang sebagai terang untuk memecahkan semuanya. Lampu mati di malam hari dan kita tersandung, bukan karena rumah tiba-tiba berubah berantakan, tapi karena kita tidak melihat. Banyak orang tersandung dalam hidup bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena tidak ada terang. Kristus datang agar kita tidak hidup meraba-raba lagi. Amin. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat bagi terang Kristus untuk ditebus. Tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak dapat ditebus oleh Tuhan. Seberapa besarkah dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan kita, jauh lebih besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jauh lebih hebat, jauh lebih luas, jauh lebih segala-galanya penebusan Yesus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, jemaat, mari kita, saudaraku, di dalam Tuhan, kita melihat poin yang ketiga apa yang dikatakan, saudaraku. Jemaat diajak melihat kembali area hidup yang masih gelap dan membuka ruang bagi terang Tuhan. Setiap orang punya area yang gelap, area yang kita sembunyikan. Aku baik-baik saja kok, tapi pada saat kita mungkin punya sahabat, kita bercerita, yang tadinya mungkin kita lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba disentuh bagian yang terdalam kita menangis.
Saudara pernah nggak mengalami seperti itu? Saya pernah, saudaraku. Ya mungkin ini bagi wanita, bagi pria mungkin lain cerita karena mereka memakai logika. Tapi Tuhan hadir melalui Natal ini. Tuhan mau memulihkan area yang kita sembunyikan. Amin. Tuhan mau memulihkan area yang belum dibereskan. Tuhan mau memulihkan area yang masih kita pegang sendiri. Tuhan mau memulihkan area luka yang belum kita izinkan Tuhan sentuh. Ada bagian, ada hal-hal yang mungkin kita masih pegang. Enggak Tuhan, kita masih merasa kuat. Tapi satu sisi kita mungkin jatuh, kita merasa Tuhan. Nah inilah waktunya di Natal kita sekarang ini. Dalam momen-momen, dalam masa-masa Advent Natal ini kita datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Bahkan di masa-masa saya juga dalam pemulihan. Tuhan mau saya dipulihkan benar-benar. Tuhan, saya mau benar-benar dipulihkan. Sembuhkan saya, pulihkan saya. Mungkin saudara istilahnya dalam arti oke saja. Tapi ada bagian-bagian yang Tuhan mau bereskan karena kita adalah mempelai Kristus. Amin. Saudara dan saya mempelai Kristus. Tuhan kita sempurna, jadi Tuhan mau juga menyempurnakan kita, bukan dengan kekuatan kita. Tuhan tahu kok pergumulan kita, apa yang sedang kita butuhkan. Kita lagi cari kerja, kita lagi butuh keuangan, saya lagi perlu keuangan untuk bayar ini. Kalau saya memikirkannya sendiri, ambruk saya mungkin saudaraku. Tapi karena saya tahu Tuhan, semua cerita hidup saya, kekurangan saya, kelimpahan saya, masa sulit saya, bukankah semua itu berbicara tentang Tuhan? Amin. Bukankah Yesus ada di dalamnya? Oleh karena itu Natal mengajak kita untuk membuka ruang bagi Kristus masuk ke area-area itu. Maukah saudara dan saya untuk membukanya, memberikannya kepada Tuhan? Ini waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Yang mungkin orang terdekat saudara tidak tahu. Tapi Yesus yang ada dalam hidup saudara, yang ada dalam hidup saya, Dia tahu kok seberapa kuat kita. Amin. Kemudian saudaraku, apa bagian hidup saya yang masih gelap? Apakah saya masih menyimpan ketakutan? Rasa takut boleh ada, rasa khawatir boleh ada, tapi kita tidak tenggelam dalam sebuah hal yang namanya ketakutan. Karena itu adalah pekerjaan si jahat. Amin saudaraku. Apakah ada luka atau dosa yang saya sembunyikan? Apakah saya membuka hati atau hanya membuka mulut saat menyembah? Seperti tadi yang saya katakan, dengan sebuah gambaran, ini bukan sebuah rekayasa. Sebuah kesaksian dari seorang pendeta besar yang dia mengatakan, saya ini seorang pendeta sudah berkhotbah kemana-mana, saya ini seorang konselor, mengkonseling banyak jiwa, banyak jemaat. Tapi pada saat suami saya berbicara kepada satu titik yang kena kepada dia bisa marah. Saya ini seorang pendeta, saya ini seorang konselor, jangan ajarin saya. Dia katakan, dan kalau dia lagi marah, dia hentak-hentakan kepalanya ke tembok. Dia mengalami jiwanya masih perlu dipulihkan oleh Tuhan. Tapi pada saat satu titik mereka mengalami pemulihan Tuhan. Suaminya berdoa dan dia disembuhkan. Dia mengalami kelegaan dan apabila dibahas ke situ dia sudah tidak lagi memiliki luka batin. Natal, Tuhan mau kita dipulihkan secara utuh. Roh, jiwa dan tubuh kita. Supaya pada saat kita menyembah, supaya pada saat kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar mengalami kelegaan. Inilah waktunya untuk kita terima kelegaan daripada Tuhan. Inilah waktunya bagi saya untuk mengalami kelegaan dari Tuhan. Inilah waktunya bagi saudara untuk mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Oleh karena itu, bawa ketakutanmu kepada Tuhan setiap pagi. Doa kami Gereja His Grace Church, ada doa pagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube. Kami mengajak saudara di dalam Tuhan. Mari kita bawa ketakutan kita kepada Tuhan setiap pagi. Dalam doa-doa pribadi kita, saudara dan saya harus punya jam doa. Nggak bisa dikompromi. Saya katakan harus, wajib. Katakan amin sama-sama. Sama-sama kita katakan harus, wajib, entah gimana pun. Tapi jangan dibilang Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini saya sudah bangun. Tidak ya saudaraku. Ya, halo. Tapi mari doa. Bukan hanya sekedar 1 menit. Amin. Izinkan firman menuntun langkahmu. Izinkan firman menuntun langkah saya. Izinkan firman Tuhan menuntun langkah setiap kita. Saudara harus berdoa seperti itu. Berdoa secara jujur di hadapan Tuhan. Kalau saudara merasa sakit, bilang aja sakit Tuhan. Gak enak gak Tuhan? Gak enak Tuhan, gak enak. Ngomong aja jujur apa kepada Tuhan. Amin. Amin. Sambut Natal bukan dengan kesibukan, tetapi dengan hati yang terbuka. Ya,
Ya kan? Sewaktu yang kemarin itu dalam persiapan saya ada terlibat dalam panitia ini. Saya udah bilang, saya mundur deh, saya nggak mau. Tapi karena udah nggak apa-apa, ya udah karena sudah bilang saya mundur, mereka nggak mau, ya mereka ngerjakan walaupun mungkin mereka ngomel-ngomel ya. Ya kan saudara, karena Natal bukan hanya berbicara dengan kesibukan kita ikut panitia ini, ikut panitia itu, ya kan? Tapi bagaimana hati kita terbuka, bagaimana kita terbuka untuk benar-benar Tuhan membereskan dan memulihkan kita, menyembuhkan kita. Tuhan tahu kok keberadaan kita. Tuhan memulihkan setiap pribadi lepas pribadi. Bagi setiap kita para orang tua, bagi setiap anak-anak muda di sini, maupun juga yang beribadah, bagi setiap kita para pelayan-pelayan Tuhan, bagi setiap kita para orang tua, bagi setiap keluarga, bagi setiap pasangan, Tuhan hadir dalam setiap keluarga kita. Dia bukan hadir dalam keluarga yang sudah sempurna, tapi dia hadir dalam keluarga yang belum sempurna. Untuk itulah Kristus datang sebagai terang untuk mengusir kegelapan. Amin saudaraku. Dan poin yang terakhir dikatakan dalam Max Lucado, ketika Yesus masuk, gelap harus pergi. Ketika terangnya hadir, hidup kita menemukan arah. Ketika Yesus masuk dalam hidup kita, ketakutan itu harus pergi. Ketika Yesus masuk dalam kehidupan kita, kebimbangan itu harus pergi. Ketika Yesus masuk dalam kehidupan kita, kita harus mengampuni anak kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni pengerja kita, mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Gelap itu harus pergi. Ketika terangnya hadir, hidup kita menemukan arah. Apa yang harus kita ambil? Bagaimana kita melakukan posisi kita berada di mana? Karena ketika terangnya hadir, Tuhan bukan hanya sekedar membawa terang, ini dia terang, enggak. Tapi Yesus hadir dalam hidup kita menjadi terang. Dia enggak jauh, dia bukan hanya ada di sini, dia ada dalam hidup kita. Terang itu ada dalam hidup saudara. Dia ada dalam hidup setiap kita. Bagaimana kita mau membuat terang itu bercahaya? Dengan seperti apa yang Yusuf tadi, dia mau bayar harga dengan taat untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sekalipun dia dihujat oleh banyak orang karena Maria hamil di luar daripada resminya secara sah, dalam arti tinggal serumah. Sah sudah sah ya secara hukum mereka pertunangan itu saudaraku. Tapi bagaimana Kristus dalam hidup kita buat menjadi aktif dan mengusir segala kegelapan itu. Amin saudaraku, dan kita menemukan arah. Dan yang terakhir dikatakan, ada sebuah patung Kristus yang pecah, saudaraku. Terkena bom pada masa perang di Eropa. Tangan dan jari-jari patung itu hilang. Jemaat mempertimbangkan memperbaikinya, tetapi akhirnya mereka menuliskan di bawah patung itu, Kristus tidak punya tangan di dunia ini, kecuali tanganmu. Amin. Tanganmu menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain. Tangan saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat. Sehingga dikatakan apabila kita percaya kepada Kristus, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Kita berdoa bagi orang yang sakit, kita berdoa, kita meminta yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Tuhan mau setiap kita jadi saksi Tuhan. Jadi pembawa kabar baik, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas pengerja. Tugas saudara, mahasiswakah saudara, pembisniskah saudara, pengerjakah saudara, karyawankah setiap kita, pengusahakah setiap kita, dengar baik. Itu tugas setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk memberitakan siapa Yesus itu. Dia adalah terang yang mengusir kegelapan. Amin. Terang itu datang, tetapi kita harus membuka hidup agar terang itu juga terpancar keluar. Ketika Yesus masuk, gelap harus pergi. Ketika terangnya hadir, hidup kita menemukan arah. Amin. Mari kita berdoa.